yang dijamin masuk surga adalah bukan seorang muslim, tapi orang yang beriman. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar kita semua? Kiranya kabar kita baik-baik saja. Selamat datang di channel ini, channel TV Kabar Baik. Kiranya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini saya membagikan bagi kita video cuplikan bagaimana Kiai Haji Buya Syakur, yaitu haji yang terkenal, haji yang sedang viral pada hari ini dan bahkan hingga hari ini, di mana beliau mengatakan bahwa agama mereka tidak menjamin mereka masuk surga, tetapi hanyalah keimanan yang bisa menyelamatkan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, nanti saya akan bahas tentang video ini. Oleh sebab itu, mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Ini penting. Tuhannya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda. Jangan dikira bahwa ketika Tuhannya agamanya berbeda, itu Tuhannya berbeda. Bisa Tuhannya sama, tetapi juga sebaliknya agamanya sama, sama-sama Islamnya, tapi Tuhannya berbeda substansinya. Yuk kita buktikan. Yang satu Sunni, yang satu Mu'tazilah, yang satu tradisional, yang satu rasional. Tuhannya sama enggak? Beda substansinya. Kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa tidak ada qada, tidak ada qadar, tidak ada takdir. Manusia dicipta Tuhan secara sempurna, diberi energi, diberi potensi, diberi kemampuan untuk berbuat dan memilih secara bebas. Sehingga apapun yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Sebab kalau Allah itu sudah menentukan sesuatu bahwa dia akan menjadi orang yang kafir, di mana keadilan Tuhan ketika Tuhan menyuruh orang itu beriman? Apa artinya Tuhan menyuruh orang bekerja keras berusaha, tetapi dia sudah menentukan orang itu akan miskin dan seterusnya? Itu rasional. Jadi Tuhan tidak boleh intervensi dalam urusan manusia. Tuhan menyuruh berbuat baik, melarang berbuat jahat, dengan imbalan baik dikasih pahala, jahat dikasih siksa. Itu saja. Kalau baik dan buruk sudah ditentukan, berarti Tuhan tidak adil. Itu rasionalis Mu'tazilah. Kalau ini Jabariyah, namanya lagi Jabariyah, dari mulai lahir, rezeki, mati, kaya, miskin, penyakit, semua ditentukan Tuhan semuanya. Manusia tidak punya daya upaya apapun. Tuhannya sama enggak? Mu'tazilah, Tuhan ya Tuhan, tapi apapun perbuatan Tuhan harus tunduk pada hukum kausalita. Ini tidak. Tuhan apapun berkehendak, sekalipun harus melanggar hukuman undang-undang alam. Berbeda, agamanya sama. Sampai saling bunuh-membunuh kok. Mu'tazilah ini 10.000 yang dibunuh oleh Sunni ini. Demikian ketika Mu'tazilah berkuasa, ahli Sunninya termasuk juga dibantai juga. Satu agama. Tetapi ketika agama berbeda, mungkin nggak Tuhannya sama? Ya mungkin. Dalam Al-Quran dikatakan, wa min ahlil kitabi man amana billah. Di antara ahlul kitab, Nasrani, Yahudi, ada yang beriman dengan Tuhan. Sama tuh seperti kita. Syariatnya berbeda, Tuhannya sama. Iya kan? Nah itu dia menjadi persoalan. Ya, tetapi walau bagaimanapun, saya tetap harus meyakini bahwa sorga dan neraka adalah hak prerogatif Tuhan. Dari mana Anda meyakini bahwa semua orang sealam dunia akan masuk neraka semua, kecuali Anda yang masuk sorga? Dari mana dasarnya itu? Anda jangan bikin undang-undang yang dipaksakan kepada Tuhan.
Tuhan itu tidak terikat dengan undang-undang apapun. Dia mutlak. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun. Apakah harus seorang pelacur 40 tahun pelacur Jakarta, apa harus masuk surga, masuk neraka? Tidak. Bisa nggak diampuni Tuhan? Dan engkau yang jadi kiai, bisa nggak memasukkan Anda ke neraka? Jujur ngomongnya. Ya itulah persoalannya. Jadi pada akhirnya, ujung-ujungnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menghitung sendiri kebaikan-kebaikanmu seperti apa. Jadi yang mengantarkan kamu masuk surga itu bukan agamamu, tapi amal perbuatanmu. Iya. Sekarang kamu agamanya apa? Islam. Jadi kamu disebutnya orang apa? Orang Muslim. Yang disuruh puasa mukmin atau Muslim? Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Kenapa yang tidak ya ayyuhalladzina amanu? Karena Islam itu hanya formalitas lahiriah. Selagi Anda sholat, puasa, haji, zakat, ya sudah sah Anda sebagai Muslim. Tapi apakah pasti Anda mukmin? Tidak pasti. Terlalu banyak orang yang Muslim, tapi keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Sama seperti yang diperingatkan oleh Tuhan ketika ada orang Arab datang kepada Nabi. Mereka mengatakan qalu amanna bal qulu aslamna. Ditegur mereka, wahai orang-orang Arab, jangan mengatakan kami telah beriman. Bal qulu aslamna. Sebaiknya kau katakan kami telah berislam, belum beriman. Apa alasannya? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Jadi banyak sekali orang Muslim yang belum beriman. Yang dijamin masuk surga adalah bukan seorang Muslim, tapi orang yang beriman. Yang dipanggil untuk puasa, orang yang beriman. Yang disuruh haji, orang yang beriman. Semua ibadah-ibadah ini yang disuruh adik Tuhan memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang siap melaksanakan perintah Tuhan adalah keimananmu, bukan keislamanmu. Oke, nanti di penghujungnya, bisakah Allah di akhir kiamat nanti, oke deh, yang berdosa dihukum sekian tahun selesai, diangkat masuk surga. Ini karena dia jahat merampok, dihukum sekian miliar tahun masuk surga. Mungkin enggak di akhir ronde terakhir surga kosong dan semuanya masuk, neraka kosong semuanya dimasukkan ke surga. Mungkin enggak? Mungkin juga. Dan paham semacam ini disebut dengan paham universalism. Jadi artinya semua orang akhirnya mendapat ampunan Tuhan semuanya dan akan masuk surga semuanya. Mana mungkin seorang pencipta akan kejam dengan ciptaannya? Apalagi Tuhan. Saya juga tidak mungkin saya akan kejam dengan anak-anak saya. Paham nggak? Ini santri saya ini ada yang nakal nggak? Ada yang nurut nggak? Yang malas ada nggak? Yang rajin ada nggak? Yang tukang nyolong ada nggak? Yang berantemnya ada enggak? Semuanya. Yang cerdas santriku, yang bodoh santriku, yang nakal santriku, yang baik santriku, semuanya aku sayangi semua. Masa aku lebih hebat dari Tuhan? Kemana lagi? Betul enggak? Saya tidak mencipta mereka, Allah yang menciptakannya. Ya sudah pasti sang pencipta akan lebih sayang daripada dirimu sendiri. Itu sih persoalannya. Jadi maksud saya di penghujungnya udahlah nggak usah bertengkar berebut sorga, belum tentu. Serahkan saja sorga kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Amin. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, baru saja kita menyimak video cuplikan tadi.
Saudara, dikasih Tuhan, ada begitu banyak di hari-hari ini yang mengaku dirinya beragama. Tetapi perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan adalah demo. Mereka lakukan mencuri. Mereka lakukan menyerang orang. Mereka lakukan memfitnah, menyakiti hati orang, mengkapir-kapirkan orang. Saudara, itulah fenomena yang sedang terjadi pada hari ini. Saya bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Buya Sakur, bahwa seseorang pelacur pun bisa masuk surga, apalagi kalau dia bertobat. Karena bukan kita yang menentukan kita masuk surga, tetapi surga dan neraka ada di tangan Tuhan. Tuhan berhak memberikan keselamatan. Tuhan berhak memberikan surganya kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, wahai manusia, jangan kita sombong, jangan kita menganggap diri kita lebih benar daripada orang lain. Kita mengatakan kita punya agama. Secara KTP, ya, kita punya agama. Tapi kalau perbuatan kita, perilaku kita tidak sesuai dengan berkenan di hadapan Tuhan, maka itu semua tidak akan menjamin kita masuk surga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita cerdas, mari kita berpikir lebih lagi, sehingga kita boleh membedakan mana kebenaran, mana ketidakbenaran, mana yang baik, bahkan mana yang berkenan kepada Allah, bahkan mana yang sempurna. Kita harus tahu dan mengetahuinya dengan baik dan jelas. Saudara, biarlah kiranya lewat video cuplikan ini kita diberkati, kita mendapatkan suatu pengertian, jiwa kita semakin lagi mendapatkan hikmat yang lebih banyak lagi, sehingga kita tidak dibodoh-bodohi, kita tidak seperti katak yang di dalam tempurung. Puji Tuhan, saya Pendeta Rio Pasari undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.